Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Faisal Yahya. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai materi analisis klaster. Nah, jadi gimana ini gambaran umum analisis klaster itu? Nah, definisi analisis klaster sendiri, analisis klaster adalah metode statistik dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan atau uh, mengelompokkan sekumpulan objek ke dalam klaster-klaster kecil, namun berbeda. Jadi sesuai karakteristiknya. Nah, metode analisis ini biasanya didasarkan pada analisis data statistik yang digunakan di berbagai bidang, termasuk pengenalan pola, pembelajaran mesin, manajemen wawasan dalam riset pasar, scrubbing data, bioinformatika, dan lain sebagainya. Nah, tujuan analisis cluster ini adalah untuk menemukan kelompok objek dengan perubahan perilaku yang berbeda, tetapi di mana karakteristik yang mendasari dan hal-hal tersebut berada dalam kelompok kontrol yang sama. Contoh yang sangat baik dari metode penelitian ini adalah bank. Kenapa? Karena yang menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk memplot tren dan pemrosesan klaim di antara klien. Menggunakan analisis cluster ini membantu mereka menyimpulkan klaim penipuan dan lebih memahami perilaku konsumen. Nah, pada dasarnya cluster yang baik itu adalah cluster yang memiliki tingkat homogenitas atau heterogenitas yang tinggi antar cluster dengan cluster yang lain. Nah, dalam analisis cluster ini sendiri dikenal dengan dua metode, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki. Itu sih gambaran besarnya aja. Masing-masing itu memiliki ciri khas dari bentuk dendrogram. Nanti kita jelaskan lebih lanjutnya lagi. Nah, dalam metode hierarki cluster ada tipe dasar, yaitu aglomeratif dan divisif. Dalam aglomeratif ada 5 metode, yaitu single linkage, complete linkage, average linkage, dan Warts method atau centroid method. Nah, kita sedikit mendetailkan mengenai metode-metode tersebut. Nah, ini pengelompokan berbasis centroid. Dalam metode klasterisasi ini, klaster dibentuk tetapi ditentukan oleh satu titik vektor pusat menggunakan algoritma pengelompokan metode K-means. Titik pusat ditentukan pada sumbu dengan tujuan yang ditentukan. Kemudian klaster yang lebih kecil dihubungkan ke pusat ini sedemikian rupa sehingga jarak antar klaster dan titik pusat ini diminimalkan. Nah, kelemahan dari teknik klaster ini sendiri yaitu bahwa jumlah klaster K-klaster harus didefinisikan tepat di awal. Nah, ini akan membatasi analisis dan representasi data. Yang kedua, pengelompokan berbasis distribusi. Nah, pada pengelompokan ini, maka metode clustering berbasis distribusi mengelompokkan data ke dalam objek-objek yang berdistribusi sama. Metode ini merupakan metode analisis statistik yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, ciri dari metode ini adalah menggunakan simple random sampling untuk mengumpulkan objek sampel dari suatu distribusi. Model ini bekerja paling baik ketika ada kebutuhan untuk menampilkan korelasi antara atribut dan objek. Namun, ada kelemahan, yaitu karena objek dikelompokkan berdasarkan atribut yang telah ditentukan, mungkin ada elemen bias dalam pengelompokan. Elemen bias itu elemen yang mungkin definisinya kurang jelas gitu ya, karena setiap objek itu harus sesuai dengan distribusi. Nah, yang ketiga, pengelompokan berbasis kepadatan. Metode clustering berbasis kepadatan adalah teknik analisis cluster keempat yang umum digunakan, di mana cluster didefinisikan berdasarkan kepadatan dibandingkan dengan kumpulan data secara keseluruhan. Nah, objek di area yang jarang adalah noise dan titik batas karena biasanya memisahkan cluster pada representasi grafik. DB-scan adalah metode pengelompokan berbasis kepadatan yang paling umum digunakan. Nah, kelemahan dari metode ini sendiri adalah bahwa penurunan kepadatan diperlukan untuk menunjukkan perbedaan antar dua klaster yang seringkali
terasa tidak alami. Begitu. Nah, contoh penggunaan analisis cluster ini, salah satunya mungkin dalam analisis retail. Merek secara tradisional menggunakan analisis cluster untuk memahami penelitian dan tren perilaku pembelian dengan menggunakan segmentasi demografis di antara basis pelanggan mereka. Beberapa faktor yang biasa dipertimbangkan adalah lokasi geografis, jenis kelamin, usia, pendapatan, keluarga tahunan, dan lain-lain. Parameter ini menyoroti bagaimana kelompok konsumen yang berbeda membuat keputusan pembelian lainnya, karena raksasa retail menggunakan data ini untuk menarik kesejajaran tentang cara memasarkan ke audiens semacam itu. Ini juga membantu dalam memaksimalkan ROI pengeluaran sekaligus mengurangi churn pelanggan. Churn itu pengurangan pelanggan ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau dalam ilmu olahraga, kasus penggunaan sehari-hari ini dalam bidang olahraga yaitu ilmuwan data, peneliti, dokter, manajemen tim, pramuka, dan lain-lain melihat seberapa mirip pemain dalam skenario yang berbeda dan seberapa efektif mereka dalam olahraga mereka. Pemain dimasukkan ke dalam tipe tubuh, usia, posisi, kriteria serupa untuk memeriksa keefektifannya. Nah, di sini mungkin saya coba bahas satu studi kasus ya. Studi kasus di sini yaitu klasifikasi hasil temuan arkeologis pada situs Gua Here Sorot Entapa atau HSE Pulau Kisar Maluku Tenggara Barat. Nah, ini contoh hasil temuan dari situs Here Sorot Entapa tersebut. Nah, mungkin penjelasan sedikit. Ini saya mengambil referensi data dummy dari satu artikel ya. Nah, dari metode penelitian ini itu menggunakan prosedur hierarki. Pengklasteran hierarki itu ditandai dengan pengembangan suatu hierarki atau struktur mirip pohon. Jadi nanti ada percabangannya gitu. Nah, metode ini bisa aglomeratif atau divisif. Pengklasteran aglomeratif dimulai dengan setiap objek dalam suatu klaster yang terpisah, lalu klaster dibentuk dengan pengelompokan objek ke dalam klaster yang semakin membesar. Proses ini dilanjutkan hingga semua objek menjadi anggota dari suatu klaster tunggal. Dalam analisis ini menggunakan tipe dasar aglomeratif dan metode between group linkage atau average linkage, di mana akan mengambil jarak terdekat dengan melihat nilai R yang paling kecil. Nah, mungkin sedikit kenapa menggunakan metode hierarki, karena metode hierarki ini dalam analisis cluster itu mempercepat pengolahan data dan menghemat waktu karena adanya data yang diinputkan akan membentuk hierarki atau tingkatan tersendiri sehingga akan mempermudah penafsiran. Nah, dalam hal ini dari keseluruhan variabel data arkeologis diharapkan setelah diketahui pemodelan pengklaster yang terjadi dapat mempermudah peneliti dalam interpretasi arkeologis lebih lanjut. Oke, nah ini contoh datanya, kita balik lagi. Ini saya coba contohkan di dalam SPSS. Nah, untuk analisis pertama, mungkin di dalam SPSS itu kita cukup untuk menginputkan. Bentar, saya coba contohkan di dalam SPSS-nya saja langsung ya. Nah, untuk analisis ini sendiri, contoh analisis studi kasus ini sendiri, saya menggunakan langkah-langkah yang bereferensi dari sebentar dari ini ya, statistikian.com. Nah, ini analisis cluster dengan SPSS. Ini saya menggunakan langkah-langkah yang dari sini dengan implementasi data pada artikel sumber yang saya dapat dari internet. Nah, pada
Nah, pada tabel proximities ini menunjukkan bahwa dari 16 objek telah diproses tanpa ada data yang hilang. Jadi semua terpakai ya, datanya nggak ada yang tidak valid. Lalu lanjut pada tabel matrix proximities, dia menunjukkan bahwa jarak antara variabel satu dengan variabel yang lain semakin kecil. Map ini menunjukkan bahwa menunjukkan jarak dari satu variabel ke variabel yang lain. Nah, semakin kecil jarak Euclidean-nya, maka semakin mirip kedua variabel tersebut sehingga akan membentuk kelompok atau klaster. Nah, jadi nilai-nilai ini yang ada di dalam tabel ini, maka kalau semakin kecil, maka dia menunjukkan bahwa ada hubungan yang semakin dekat di antara variabel-variabel tersebut. Nah, kita lanjut lalu ke tabel average linkage. Nah, dari tabel ini adalah merupakan hasil proses clustering dengan metode between group linkage atau average linkage. Nah, setelah jarak variabel diukur dengan jarak R, maka dilakukan pengelompokan secara bertingkat. Nah, dalam output ini, maka stage 1 terbentuk satu klaster yang beranggotakan objek nomor 10 dan 11 dengan jarak dengan jarak 1,415. Nah, karena proses aglomerasi ini dimulai dengan dua objek berdekatan, maka jarak tersebut adalah yang terdekat dari sekian kombinasi jarak 16 objek yang ada. Nah, pada kolom next stage itu terlihat nah, ini pada ini ya, kolom next stage ini itu terlihat angka 2 yang berarti proses pengelompokan selanjutnya dilakukan melihat stage 2. Demikian seterusnya dari stage 2 hingga ke stage akhir. Nah, lalu kita masuk ke hasil berikutnya, yaitu cluster membership. Nah, dengan output yang ini telah terbagi dua. Jadi telah terbagi ke dalam 2 cluster, 3 cluster, dan 4 cluster. Tinggal kita sendiri yang menentukan mau pakai berapa cluster. Nah, dalam hal ini saya memakai 4 cluster, di mana cluster 1 galian 10 cm, cluster 2 galian 20 cm, dan cluster 3 galian 30 sampai 130 cm, cluster 4 galian 140 sampai 160 cm. Nah, di sini baru kita masuk ke tabel ke dendrogram. Nah, dendrogram ini berguna untuk menunjukkan anggota klaster yang ada jika akan ditentukan berapa klaster yang seharusnya dibentuk, sehingga tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam melihat anggota tiap klaster. Mungkin saya coba zoom. Oke. Nah, jadi mungkin saya ulangi sedikit ya. Jadi dendrogram ini berguna untuk menunjukkan anggota klaster yang ada jika akan ditentukan berapa klaster yang seharusnya dibentuk, sehingga tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam melihat setiap anggota klaster sesuai dengan jumlah klaster yang diinginkan. Nah, ini juga menjadi kesimpulan di mana dalam analisis ini variabel yang mendorong terbentuknya klaster seperti di ini gambar dendrogram ini adalah variabel yang berkorelasi kuat, yaitu variabel kedalaman. Sehingga pada intinya dalam analisis data temuan arkeologis situs Gua HSE ini, peneliti membagi 4 klaster atas dasar pembagian variabel kedalaman dengan adanya perbedaan antar klaster yang terjadi. Nah, ini bisa terlihat di dendrogramnya. Nah, maka memudahkan analisis data arkeologis untuk kepentingan interpretasi lebih lanjut dan memudahkan melihat adanya asosiasi dalam
temuan pada masing-masing kedalaman sesuai dengan klaster yang telah terbentuk. Nah, pada dasarnya jika kita menggunakan 4 klaster, maka dalam langkah analisis data temuan, hasil temuan kedalaman 30 cm hingga 130 cm diperkirakan akan mempunyai korelasi yang paling kuat. Begitu. Nah, mungkin sedikit praktek ya untuk mendapatkan data-data ini. Itu kita bisa cek langsung menggunakan SPSS. Nah, di sini saya udah inputkan data-datanya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang tadi itu kita cukup menginput data jelas apa saja yang akan nanti dikelompokkan, lalu kita masuk ke analyze, lalu di classify, lalu masuk ke hierarchy cluster. Nah, di sini kita masukkan variabel-variabel tadi, lalu dengan label case itu sampel ini ya. Nah, mengatur statistik kita menggunakan agglomeration schedule probability matrix dengan range solution, minimum number of cluster itu 2 dan maximum number of cluster itu 4. Continue, lalu plot, kita memakai dendrogram untuk menambahkan dendrogram tadi. Lalu pada di cycle kita set untuk unknown. Continue, lalu pada method di sini kita menggunakan between group linkage. Karena di sini ada beberapa, cuman saya menggunakan between group linkage pada contoh kali ini. Intervalnya kita menggunakan squared Euclidean distance. Maaf kalau saya salah menyebutkan. Kurang lebih seperti itu. Lalu standarisasinya kita memakai z-score dengan melihat variabelnya. Continue, lalu pada save kita setting lagi untuk range of solution, minimum number of cluster itu 2 dan maksimum number cluster di 4. Continue, lalu di clusternya kita select by case, display statistik dan plot. Lalu kita klik OK, maka akan muncul tabel proximities, lalu tabel matrix proximity-nya, lalu average linkage, ini tabel clusternya, lalu cluster membership. Nah, bisa dilihat ya, sesuai dengan penjelasan yang tadi. Lalu akan kita dapatkan ini dendrogramnya. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu untuk penjelasan analisis cluster ini. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.